pertanyaan yang terakhir. Nah, izin menjawab pertanyaan dari Cendana, mengapa Oke. beberapa peradaban yang maju itu dapat runtuh secara tiba-tiba? Peradaban yang maju dapat runtuh secara tiba-tiba itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengaruh ekonomi. Misalnya, peradaban Islam dapat runtuh karena penggunaan sistem riba yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang ditetapkan pada peradaban itu. Ada pengaruh politik, peradaban yang terlalu tergantung pada politik yang tidak stabil atau kekuasaan yang tidak stabil dapat runtuh. Misalnya, peradaban Maya yang dapat runtuh karena kekurangan kekuasaan dan stabilitas politik. Yang ketiga adalah pengaruh sosial, seperti kekurangan komunikasi yang dapat menghalangi interaksi dan pengaturan masyarakat. Yang keempat adalah pengaruh lingkungan, ketidakstabilan atau kekurangan sumber daya yang dapat menghalangi pertumbuhan dan pengembangan. Misalnya, peradaban yang terlalu bergantung pada pertanian dapat runtuh karena kekurangan sumber daya dan kekurangan keahlian pertanian. Yang kelima adalah pengaruh teknologi. Peradaban yang terlalu tergantung pada teknologi yang tidak stabil atau kekurangan pengolahan teknologi juga dapat runtuh. Terima kasih. Bapak bisa diterima jawabannya, Baik, Cendana? baik bisa diterima. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Itu juga nanti informasi itu bisa ditambahkan di paper ya. Ternyata banyak juga loh masalah-masalah yang bisa timbul. Bahkan tadi peradaban yang maju pun itu bisa runtuh juga gitu. Itu bisa loh ditambahkan ke paper gitu kan. Oke, saya rasa itu cukup teoritis ya, sudah bisa diterima oleh Mbak Cendana juga. Ada tambahan lagi dari kelompok ini? Sudah, Bu. Oke, silakan bisa diakhiri Mbak Dava. Ini sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir ya, karena ini materi manusia dan peradaban ini kan hanya kita bahas satu kali. Izinkan saya share screen menambahkan terkait problematika peradaban. Apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, yang pertama dari pengaruh kehidupan keluarga. Manusia itu dilahirkan pertama kali itu kan yang berkaitan erat ya sama keluarga intinya. Atau kalau dari sisi psikologi yang paling berkaitan erat dari pola asuh orang tua. Di tengah-tengah peradaban sekarang ini, kemajuan zaman gitu ya, kalau misalnya pola asuh orang tuanya tidak mendukung anak itu untuk punya etika, punya atau mengikuti norma yang ada di sekeliling dia, gitu kan, dia tidak akan menjadi manusia yang punya adab. Terus juga, ya. Jadi menjadi orang tua di era sekarang ini cukup menjadi tantangan tersendiri gitu ya. PR juga, apalagi nanti di zaman kalian ketika sudah menjadi orang tua. Nah, penting juga untuk bisa menerapkan pola asuh pendidikan yang bagus juga untuk anak, mengingat ya era peradaban zaman ini semakin ke sini semakin menjadi-jadi gitu kan. Kalau tidak ada kontrol dari orang tua dulu, karena nanti akan kita berbicara mengenai lingkungan juga, yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan juga perilaku itu gitu ya. Yang menjadi rem pertama kali dulu ya orang tua. Kalau di psikologi, 5 tahun awal perkembangan anak ini dia akan menentukan nanti ketika dia masa dewasanya. Gitu. Jadi pesan saya ketika nanti menjadi orang tua harus benar-benar bisa menjadi pendukung support system yang baik untuk anak-anaknya, gitu ya. Menerapkan pola asuh juga yang sesuai dengan kondisi anaknya. Pola asuh otoriter mungkin, yang dia terlalu memaksakan anaknya, apakah itu selalu cocok? Kan enggak. Terlalu demokratis misalnya, yang membebaskan anak, apakah itu selalu cocok? Kan enggak juga. Harus melihat dari berbagai sudut pandang. Itu pertama ya. Memang menjadi orang tua menjadi hal yang challenging juga gitu. Itu.
sebelum dia nanti terjun ke masyarakat. Yang harus dibenahi dulu ya hubungan antara anak sama orang tua. Kemudian yang kedua pengaruh teman sebaya ya. Setelah dari lingkup keluarga inti, yang kedua itu dari segi teman sebayanya yang bisa mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda kita dalam hal moralnya. Kalau di Korea, di Jepang ada budaya yang menunduk gitu ya, membungkuk tanda kalau misalnya dia memang sopan dengan yang lebih tua misalnya. Saya ya misalnya, saya orang Jawa, pasti ada kan amit sewu kayak gitu-gitu. Nah, apakah itu juga sekarang ini saya sudah jarang melihat itu gitu. Padahal itu kan unggah-ungguh tata krama yang ya itu bentuk peradaban juga gitu kan. Adab yang harus dimiliki oleh ya minimal orang orang Jawa punya itu gitu kan. Apalagi etika dasar mahasiswa misalnya, ucapan tolong, terima kasih, maaf. Itu sekarang juga sudah mulai tergerus gitu loh. Karena bisa aja karena satu ya, karena pengaruh teman sebaya ini, karena dia berbicara menggunakan bahasa Jawa atau dia bisa bahasa Krama Inggil, itu dia dibully sama temennya bahkan. Nah, bisa aja itu terjadi gitu kan. Karena faktor teman sebaya itu, dia merasa kalau dia itu bisa bahasa Jawa yang baik dan benar yang bagus dianggap tidak gaul misalnya. Nah itu kan contoh penggerusan adab juga gitu. Kemudian pengaruh figur otoritas. Figur otoritas atau role model. Role model anak muda di zaman sekarang ini beraneka ragam bentuknya. Mungkin bisa artis Korea, mungkin bisa presiden siapa, mungkin tokoh agama siapa gitu kan. Role modelnya ini bermacam-macam. Tinggal bagaimana cara kita menerapkan apa ya orang role model ini itu membawa dampak ke diri kita tuh sejauh mana gitu. Apakah dia lebih banyak membawa dampak yang positif atau negatifnya? Itu tinggal bagaimana cara kita manusia dewasa ini yang berpikir ke sana gitu ya. Jadi carilah role model itu yang memang menurut rekan-rekan mahasiswa itu ya bisa membawa ke dampak yang lebih ke positif gitu kan. Bukan malah yang sebaliknya. Oke. Kemudian pengaruh media telekomunikasi. Ini yang menjadi PR ya. Karena sekarang gadget itu bisa dibeli oleh siapa aja, tidak ada batasan usia. Terus medsos juga bisa diakses oleh siapa aja, tidak ada batasan usia, meskipun YouTube sudah ada YouTube Kids gitu ya. Tapi kalau tidak ada pengawasan dari orang tua itu juga menjadi hal yang bisa membawa ke dampak yang buruk juga gitu. Jadi memang pinter-pinter kita dalam menggunakan gadget, bukan malah gadget yang mengontrol perilaku kita gitu kan. Apalagi kita sudah tumbuh menjadi manusia dewasa yang sudah punya akal pikiran yang lebih matang daripada anak-anak mungkin balita gitu ya. Itu yang bisa ngerem terkait dengan gadget, terkait dengan medsos itu ya diri kita sendiri gitu. Kita mau mengakses informasi yang lebih banyak ke arah positifnya atau ke arah yang negatifnya. Itu juga yang ternyata cukup berefek juga ke perilaku kita, ke apa ya, norma sehari-hari yang kita biasa lakukan gitu, yang kita anut gitu kan. Di samping agama ya, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Tapi tidak semua orang itu percaya atas agama yang dia terima dari lahir. Karena bisa aja agama yang diberikan dari lahir itu cuma labeling aja gitu. Tidak benar-benar dia itu paham terkait dengan agama yang dia anut gitu kan. Bisa aja karena tergerus karena faktor lingkungan luar ini. Gitu. Dan yang paling bahaya dari media telekomunikasi ini secara tanpa sadar ya sekarang ini. Kemudian manusia dan hukum. Dalam hidup, manusia tidak pernah terlepas dari hukum. Entah itu hukum adat ataupun hukum yang sudah ada di negara masing-masing gitu ya. Dari Indonesia misalnya. Nah, perilaku kita itu senantiasa juga dikontrol oleh hukum gitu kan. Misalnya kita dilarang mencuri karena nanti akan ada eh, punishment yang bisa kita terima. Entah itu dari segi hukum adat ataupun dari hukum nasional agama. Nah, kayak gitu loh. Jadi perilaku baik itu sebetulnya juga karena faktor hukum juga, ada hukum yang mengatur itu gitu. Hukum itu supaya kita bisa menjadi negara yang taat hukum, ya negara yang baik dan perilakunya masyarakatnya juga baik.
Nah, seperti itu. Mungkin itu ya, problematika peradaban bisa dipengaruhi oleh 5 ini. Oke. Sampai di sini mungkin ada diskusi, kita masih punya waktu sekitar 4 menit. Cukup jelas? Ada pertanyaan tambahan? Oke, kalau nggak ada, saya mau reminder lagi terkait tugasnya. Di pertemuan kali ini kita membahas materi manusia dan peradaban. Jadi untuk resume ini juga berkaitan dengan ini, gitu ya. Dan untuk resume yang sudah terlaksana di pertemuan minggu lalu dan minggu lalunya lagi, kan saya sudah sering kali ya mengingatkan, menginformasikan ketika ada Zoom gitu ya. PJMK juga sudah menginfokan di grup. Jadi kalau misalnya ada yang telat tidak mengumpulkan di Google Drive, ya sudah saya anggap itu menjadi resiko penumpang gitu kan. Ya kita sudah dewasa, kita belajar untuk berani mengambil resiko, berani bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan gitu kan. Jadi itu menjadi warning aja kalau misalnya kemarin sudah tidak berhasil mengumpulkan karena memang sudah saya kunci ya di Google Drive-nya. Padahal yang waktu itu juga sudah saya beri kelonggaran waktu ya. Saya kan bilangnya jam 24.00, tapi saya baru nguncinya itu di hari setelahnya loh. Dan masih ada beberapa mahasiswa yang masih belum mengumpulkan tugasnya. Ya sudah, itu menjadi perhatian aja. Masih ada 3 subtopik kan, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa mengumpulkan di 3 subtopik yang terakhir gitu ya. Ada yang nggak setuju dengan pendapat saya? Karena nanti nggak adil untuk rekan-rekan yang lain yang sudah tertib mengumpulkan gitu loh. Ketika saya menerima mahasiswa yang telat mengumpulkan ini gitu kan. Jadi saya berusaha adil untuk ini gitu. Jadi untuk yang kemarin di materi manusia dan keragaman belum mengumpulkan ya sudah itu jadi perhatian aja. Jangan diulangi lagi untuk materi-materi yang selanjutnya. Oke? Sampai di sini jelas? Oke, ada pertanyaan tambahan? Diskusi lagi? Nggak ada? Cukup? Oke, kalau nggak ada, saya rasa perjumpaan kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Dan saya harap tugasnya, papernya nanti bisa diperbaiki, bisa menambahkan studi kasus yang paling dekat lah dengan kita gitu. Masing-masing mahasiswa mencari satu ya, saya harap. Karena nanti itu akan berkaitan dengan tugas UTS-nya. Oke, ada pertanyaan. Jangan sampai nanti kita tutup kelasnya baru tuh tanya di Japri. Saya nggak mau. Kita selesaikan konfirmasi clear-nya di sini. Dia masih bingung, cukup jelas? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Kemarin kan ada beberapa mahasiswa kan, termasuk saya juga Bu, yang baru masuk grup ISBD ini Bu. Kemudian Hmm. nggak tahu kalau misalkan pengumpulan tugas itu lewat pengumpulan tugasnya itu lewat Telegram Bu. Jadi ketika link pengumpulan itu sudah dikirimkan ke Tele, tapi kita di sini ada beberapa mahasiswa yang belum masuk di grup tersebut Bu. Jadi nggak tahu kalau misalkan ngumpulnya itu di Tele. Oke, tapi pada saat hari awal pertemuan, bahkan di minggu keduanya, saya kan sudah menjelaskan akan ngirim link gitu ya. Sudah mendengar informasi itu belum? Sudah Ibu, tapi kami di sini menunggu link tersebut dikirim di mana. Nah, itu kami nggak tahunya kalau dikirimnya ada grup ISBD di Tele, Bu. Soalnya Oke. dulu Ketiga, HP kenapa saya Mas? dulu HP saya dulu itu ada problem masalah, Bu. Terus habis itu kan nggak tahu kalau misalkan ada grup SBD di Telegram. Oke. Ini dari Mas siapa namanya? Mas Rangga, Bu. Mas Rangga. Gimana? Yang lain, Mas Rangga boleh diterima nggak tugasnya? Ada yang jawabin Mas, gimana dong? Karena dia sudah ini punya alasan yang cukup masuk akal. Boleh diterima nggak tugasnya untuk yang subtopik yang pertama? Boleh. Izin menjawab tuh seharusnya ada dia harus
inisiatif bertanya kepada BCMK mengenai link tersebut. Harusnya begitu. Nah, gitu Mas, ada jawabannya. Gimana? Oke, atau gini deh, ya ya udah nggak apa-apa saya terima, tapi poinnya akan jauh berbeda dengan teman-teman sebelumnya. Tapi bisa diperbaiki di pengumpulan tugasnya di 3 subtopik selanjutnya, gitu ya Mas Rangga. Setuju nggak? Baik, Ibu. Baik, Oke, terima kasih. oke. Bisa dikirim ke Japri ke saya ya Mas Rangga. Ini hanya Mas Rangga aja yang mau perbaikan nilai, yang lain tidak. Izin jawab Bu, saya juga Wah, 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 langsung semuanya. Ini aja saya bikinkan link link tambahan ya, rumah